Akhir-akhir ini sedang ramai profesi dok melakukan pelanggaran etika. Saya nggak perlu ceritakan lagi bagaimana ceritanya, tapi saya ingin bahas dari sisi psikologinya. Kalau penasaran, yuk kita tonton sampai selesai ya. Seperti biasa, saya akan menjelaskan pelan-pelan. Kalau kalian pengen cepet-cepet, silakan cepetin videonya atau skip aja. Oke? Sebetulnya hal seperti ini tidak hanya terjadi dari satu profesi saja, yaitu kedokteran. Tapi profesi lain juga banyak. Misalnya CEO dan karyawannya, dokter dan pasiennya, penegak hukum dan yang pelanggar hukum, guru dan murid, dosen dan mahasiswa, petinggi militer dan bawahannya, politisi sama masyarakat. Hal seperti ini tuh terjadi di mana-mana setiap hari. Kenapa? Karena ada power dynamics namanya. Di mana kalau orang itu mendapatkan pangkat, mendapatkan kekuatan, mendapatkan kekuasaan, power, orang itu akan berubah. Bukan cuma sekedar berubah perilakunya, tapi apa yang di dalam otaknya, apa yang dia rasakan, apa yang dia pikirkan, apa yang dia perilakukan, apa yang dia tunjukkan, itu beda banget. Ketika ada satu orang yang punya kontrol lebih, punya pengaruh lebih, punya kemampuan pengambilan keputusan yang lebih dibandingkan orang lain, maka di situ akan terjadi yang namanya dinamika power atau dinamika kekuatan, kekuasaan. Seperti yang tadi sempat saya singgung, power itu mempengaruhi otak kita. Bagaimana otak kita itu berpikir. Seringkali otaknya jadi fokusnya itu lebih ke reward-nya daripada ke resikonya. Kemudian lebih ya udah langsung gerak aja, langsung action aja tanpa melihat resikonya. Dan bisa jadi lebih kurang empati dengan orang lain ketika orang ini punya power yang lebih. Dan dinamika power ini tidak hanya mempengaruhi orang yang punya power, tapi juga yang nggak punya power. Pikiran mereka juga akan berubah, perilaku mereka juga akan berubah. Dan power atau kekuasaan itu sangat berkaitan erat dengan moral. Semakin tinggi kekuasaan, power yang dimiliki seseorang, itu cenderung moralnya akan semakin rendah kalau tidak ada intervensi. Intervensi dari apa? Aspek-aspek lainnya dalam kehidupan kita, misalnya aspek keagamaan, aspek etika, aspek attitude, aspek apalagi perilaku-perilaku yang harusnya itu bisa mengontrol perilaku kita. Jadi tidak sepenuhnya karena power kita bisa otomatis moralnya itu turun gitu loh. Tapi kalau tidak dijaga, tidak ada faktor intervensi lainnya, power yang semakin tinggi otomatis akan moralnya semakin turun. Ingat, dengan catatan kalau tidak ada faktor lain yang membantu mengintervensi. Jadinya mereka akan rentan melakukan abuse dan juga melakukan tindakan-tindakan yang merusak. Merusak apa? Merusak diri sendiri, merusak orang lain, merusak moral, merusak etika, dan lain sebagainya. Kemudian, power itu tidak hanya sekedar kekuasaan, tapi bagaimana persepsi seseorang terhadap power itu sendiri. Misalnya, seorang dokter punya kuasa atas pasiennya untuk memberikan diagnosa dan obat dan perawatan. Seorang CEO punya kekuasaan penuh untuk tidak memperkerjakan karyawannya. Atau seorang hakim bisa punya pengaruh penuh untuk menghukum seorang tersangka. Itu kan punya kuasa penuh. Bagaimana persepsi seseorang? Apakah aku yang meskipun tidak punya kuasa, tidak punya pangkat, tapi aku punya profesi yang bisa menguasai orang lain? Contoh kasus kedokteran yang kemarin, seorang dokter anestesi bisa membuat pasiennya tidur. Seorang dokter objin bisa memegang tubuh pasiennya, misalnya kayak gitu, dengan kekuasaan penuh karena dia punya power di situ. Kemudian ada seorang oknum polisi yang melakukan sebuah tindakan yang kurang terpuji. Itu kan bisa aja karena dia punya persepsinya, aku punya kuasa. Meskipun dia secara nyatanya kuasanya itu atau pangkatnya nggak tinggi-tinggi amat. Intinya adalah karena ada power dynamics atau dinamika power di situ. Seseorang itu akan bisa menjadi luar biasa, menjadi leader yang bagus kalau power dynamic-nya oke, tapi juga bisa korup, bisa rusak
dinamika power itu kalau seseorang ini tidak punya kemampuan untuk mengatur, untuk regulasi leadership-nya dengan baik. Sehingga power-nya itu ya justru akan digunakan semena-mena, kayak gitu loh. Padahal seharusnya kalau diregulasi dengan baik, ini akan menjadi sebuah modalitas untuk kita menjadi seorang leader yang bagus, untuk menjadi profesi yang berintegritas. Harusnya kan begitu. Cuma karena mungkin tidak ada faktor yang bisa mendukung kemampuan seseorang ini untuk menjaga powernya, menjaga integritasnya, akhirnya jadilah oknum-oknum seperti itu. Saya tahu apa yang di pikiran kalian pasti kebayangnya langsung NPD. Bukan, NPD itu gangguan kepribadian, beda dengan dinamika power seperti ini. Ya, ya kurang lebih seperti itulah dinamika power itu terjadi di berbagai macam profesi ya, bukan di salah satu profesi saja. Sehingga kita juga perlu waspada kalau kita mendapat posisi dengan pangkat yang tinggi gitu ya, sehingga bisa berpengaruh terhadap hidup orang lain, termasuk saya, psikolog, itu bisa mendiagnosa orang lain dan mempengaruhi pikiran mereka, ya kita harus banyak-banyak mawas diri, harus banyak-banyak menjaga diri supaya kita tidak merugikan mereka, supaya kita bermanfaat buat mereka justru, karena apapun yang kita putuskan itu akan berpengaruh untuk hidup mereka. Termasuk profesi-profesi lainnya ya saya anjurkan untuk punya integritas, moral, dan etika yang lebih daripada orang lain. Oke, semoga bisa bermanfaat dan salam sehat jiwa untuk kita semua.